Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Baik, untuk pembahasan kita setelah liburan kita lanjutkan, yaitu di kesetimbangan benda tegar. Baik, ada 3 buah jenis kesetimbangan. Yang pertama itu adalah kesetimbangan stabil. Nah, kesetimbangan stabil ini apa artinya? Jadi misalkan ada cawan, ya di sini mangkok, di sini ada kelereng. Nah, kelereng ini kalau kena gaya maka dia akan kembali menggelinding lagi di sini. Nah, itu disebut dengan kesetimbangan stabil ya. Jadi cenderung mempertahankan kedudukan semula dan posisinya titik itu tetap. Nah, yang kedua yaitu kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil itu kalau ada gaya aja maka dia akan berubah. Nah, seperti ini. Kalau ini kita kenain gaya maka dia akan gelinding, nah akan pindah. Maka itu disebut dengan kesetimbangan labil. Yang ketiga yaitu kesetimbangan indifferent atau netral. Artinya apa? Kalau ini karena gaya, dia akan berpindah tempat, tetapi pada satu sumbu itu selalu tetap. Nah, ini pada sumbunya tetap. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tumpuan. Nah, tumpuan secara garis besar itu dibedakan menjadi 3, yaitu tumpuan roll, ya tumpuan roll atau menggelinding. Nah, ini bisa kita lihat di tumpuan atau bantalan di jembatan-jembatan ya di sini. Di sini ada bentuk silinder, ini tumpuan. Nah, tumpuan roll itu hanya bisa menahan satu buah gaya yang tegak lurus saja. Dia tidak bisa menahan gaya yang sejajar maupun momen. Jadi tidak diperuntukkan untuk sebuah konstruksi yang gayanya itu akan membentuk momen. Yang kedua yaitu tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi di sini ya. Ini dia bisa menahan 2 buah gaya, yaitu secara tegak lurus maupun sejajar ya. Jadi ini gayanya. Kemudian yang ketiga yaitu tumpuan jepit. Tumpuan jepit itu bisa menahan 2 buah gaya plus momen. Jadi misalkan ada las ya. Las itu termasuk sambungan yang bisa menahan 3 buah gaya, yaitu gaya yang sejajar, searah maupun gaya yang mengakibatkan momen. Nah, kemarin kita di bab sebelumnya kita sudah mengenal bahwa syarat kesetimbangan itu ada 2, yaitu yang pertama sigma fx sama dengan 0, kemudian yang kedua sigma fy sama dengan 0. Nah, ternyata dalam aplikasinya, misalkan saya punya 2 buah gaya ya, ada sebuah benda, saya kasih gaya ke kanan misalkan 50 Newton, kemudian ke kiri 50 Newton. Nah, ini secara kesetimbangan sigma fx-nya 0, sigma fy-nya 0, tetapi benda ini kemungkinan akan berputar. Ya, ini akan ke sana. Ini akan ke sana. Nah, ini tidak setimbang lagi, maka nanti ada yaitu syarat yang ketiga yaitu sigma momen sama dengan 0. Baik, contoh aplikasi. Baik, di sini ada sebuah batang homogen beratnya 200 Newton. Nah, ini perlu saya kenalkan dulu. Yang namanya batang homogen itu pusat masanya ada di tengah. Digantungkan beban 440 Newton dengan panjang L nih. Jadi ini semua panjangnya L ya. Besarnya gaya yang dilakukan penyangga. Jadi ini ada gaya yaitu tadi ya, maka ini akan ke atas. Ini reaksi A, FA ini. Ini FB. Nah, di sini tengah-tengahnya ada massa yaitu
200 Newton. Nah, besar gayanya berapa? Maka ini yang pertama syaratnya adalah sigma Fx sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang horizontal, maka ini sudah terpenuhi otomatis. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 buah gaya, yaitu Fa ke atas, kemudian Fb juga ke atas. Ya, ke atas kita anggap positif, maka yang ke bawah negatif. Maka di sini yang pertama V-nya V batang, ya. Min V batang dikurangi V benda. Misalkan saya kasih P. VP sama dengan 0. Maka kalau kita pindah, FA plus FB sama dengan WB-nya tadi 200 ditambah 440. Maka FA plus FB sama dengan 640. Nah, kita punya dua buah variabel, tetapi baru cuma satu persamaan. Maka kita butuhkan syarat yang ketiga, yaitu sigma momennya harus sama dengan 0. Nah, kita bisa mengambil salah satu, misal kita ambil di titik A. Nah, berarti kalau di titik A, ya, A ini kita matikan, maka dia nanti akan berputar. Yang pertama, ingat perjanjiannya kemarin, kalau searah jarum jam kita anggap negatif, berlawanan jarum jam kita anggap positif. Maka yang 200 Newton ini, ya, setengah L tadi, yang pertama, dia searah jarum jam, berarti di sini F kali setengah L, ya, VB-nya. Kemudian P, ya, VP-nya. Karena di sini seperempat, berarti dari sini 3/4. Maka dikali 3/4 L ditambah FB, ya, reaksi B, dikalikan L sama dengan 0. Karena di sini ada L semuanya sama, ya. L-nya sama, berarti kita coret aja. Maka tinggal min WB-nya tadi 200 kali setengah dikurangi WB-nya 440 kali 3/4 ditambah FB. Nah, maka kalau kita coret, ya, 110 berarti min 100, min 330 berarti min 430 plus FB sama dengan 0. Maka FB-nya sama dengan 430. Nah, FA-nya, ingat tadi kita punya persamaan berarti bahwa FA plus FB 640. FA plus FB-nya 430 sama dengan 640. Maka FA-nya 640 dikurangi 430. 210. Ya, berarti jawabannya adalah yang D, ya. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, misalkan saya punya konstruksi, ya, aplikatif di sini. Di sini ada sebuah batang besarnya 15 kg. Ya, 15 kg ini. Dia digunakan untuk menggantung sebuah lampu lalu lintas. Dia beratnya 20 kg. Nah, yang pertanyakan berapa gaya yang dialami oleh tali, ya, yang oleh tali. Nah, ini ada F-nya, tegang talinya. Baik, di sini batangnya, karena di sini ditunjukkan ada pusat masanya sebesar ini, jaraknya 1,5, berarti batangnya tidak homogen, tetapi letaknya pas di sini, ya. Baik, sekarang kita uraikan dulu. Maka di sini ada, ya, ini karena di depan berarti T sin 45, ya. Ingat trigonometri awal. Kemudian ini kalau kita uraikan di sini T cos 45. Nah, di sini kita kasih O. Di sini harus menahan semuanya, ya.
menahan, jadi dia momennya harus 0. Sigma momen DO sigma momen DO sama dengan 0. Maka yang pertama, nah ini 15 kita jadikan Newton dulu, kalikan 10. Ini juga kali 10. Maka akan kita dapatkan ini dia searah, berarti minus 150, jaraknya 1,5. Kemudian dikurangi lagi, ini 20, berarti 200, jaraknya pas 2 meter, ditambah T sin alfa kali 2 sama dengan 0. 150 kali 15, 0-nya coret, 15 kali 15, 225, min 40. Ya. Maaf, ini 200 berarti 400, plus T sin 45 kali 2 sama dengan 0. Berarti ini minus 625, plus T sin 45 kita masih ingat setengah akar 2 kali 2 sama dengan 0. Coret, berarti akar 2T sama dengan 625. T-nya sama dengan 625 per akar 2. Nah, kalau pengen dirasionalkan secara matematis, 625 per 2 akar 2 ya, Newton. Nah, inilah tegangan tali yang bisa ditahan ya. Nah, ini aplikasinya apa? Nanti kalau dalam dunia teknik, ini bisa kita cari dulu ada tegangan ya, konsep tegangan. Kalau kita hubungkan dengan teknik, ini nanti ada tegangan. Nah, tegangan itu adalah P per A. Berarti nanti dibagi luasannya, ini tegangannya akan ketemu ya. Ketemu tegangannya, maka nanti bisa ditentukan jenis bahannya. Itu baik, nanti mungkin akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan saya cukupkan ya. Silahkan jangan lupa untuk membuat resumenya dan dipelajari. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.